Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih. Malam. Oke, Bapak Selamat Ibu. malam. Ya, mari kita sama-sama berdoa semoga Roh Kudus menerangi kita, mencurahkan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita bisa merenungkan, memaknai, dan akhirnya kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik, sudah terlihat semua ya Bapak Ibu? Udah. Oke. Sudah. Ini adalah seri ke-6, seperti yang dikatakan oleh Ibu Ros, Akulah Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Dari 7 kesaksian Yesus tentang dirinya yang kita bisa baca dari Injil Yohanes. Bulan depan berarti kita membahas yang terakhir, dan itu sangat-sangat luar biasa. Ya. Semuanya juga luar biasa, tapi itu gongnya nanti. Nah, Bapak Ibu, ini adalah yang ke-6, di mana sebenarnya semuanya ini pengakuan Yesus tentang dirinya ditujukan kepada kita, bahwa jangan takut, Tuhan Yesuslah yang akan membimbing kita menuju jalan ke surga, hidup kekal bersama Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya mohon dibacakan. Tante Hilda, silahkan. Yohanes 14. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6. Janganlah gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat, membawanya kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dan kemana aku pergi? Dan kemana aku pergi? Oh, udah. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah apa tuh? Jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke, terima kasih banyak Tante Hilda. Bapak Ibu yang terkasih, jelas sekali bacaan dari Yohanes 14 ini menuntun kita bahwa Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, hidup. Dan hidup. Ya. Nah, di situ tadi kita semua mendengar Yesus sudah memastikan kepada kita bahwa Dia sudah menyediakan tempat, di sana pun tempatnya banyak. Betul? Betul. Nah, apakah kita masih ragu? Yesus loh yang ngomong bahwa aku mengatakan kepadamu sebab aku sudah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Kalau enggak, pasti aku udah akan ngomong duluan deh ke kamu. Maksudnya ke kita-kita gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat kata-kata ini ya. Coba kita renungkan dan apa maksudnya. Saya bacakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Kenapa ada kata-kata apabila? Ayo, kenapa ada kata-kata apabila? Dan apabila aku telah pergi ke situ.
Kenapa ada kata-kata apabila? Silakan. Karena pada saat itu Tuhan masih hidup. Betul sekali, Tante. Karena pada saat tulisan ini diceritakan, ya kan, Yesus saat itu masih hidup, masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia mau meyakinkan kepada muridnya bahwa apabila aku telah pergi ke situ, maksudnya ke Bapa gitu ya. Nah, sekarang kita sadar dan kita tahu Yesus sudah bangkit. Betul? Berarti Yesus sudah datang ke surga, sudah ada. Tinggal nanti akan kembali lagi ke kita, membawa kita ke tempat Bapa. Betul ya? Sampai di sini dipahami. Jadi luar biasa, yakin bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Yakin bahwa di sana Dia sudah menyediakan tempat buat kita. Dan yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, ini yang saya renungkan. Ternyata Tuhan Yesus itu nggak cuma ngomong, tapi Dia akan menuntun kita. Ini contoh ya, kalau saya, Tante Hilda, yuk kita ke Monas, nanti ngumpul. Itu loh, di Monas itu di situ loh, dari Harmoni, belok kanan, belok kiri, dan sebagainya. Cuman ngasih tahu tok. Betul? Mungkin aja Tante Hilda kesasar kalau mau misalkan ke Monas nih. Karena saya ngomongnya, ya nanti belok kanan, ya lampu merah ini, belok kiri ya, bla 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 bla. Bapak Ibu, Tuhan kita tidak hanya mau menunjukkan, tidak hanya menyediakan, memastikan bahwa di situ banyak tempat untuk kita, tapi Dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata-kata yang luar biasa, mempunyai makna yang luar biasa. Kita akan dituntun Bapak Ibu. Percaya? Enggak dibiarkan. Sono loh, itu Monas loh. Enggak. Dia akan menuntun kita, menggandeng kita, memeluk kita, bahkan menggendong kita. Jika kita lagi mau menyimpang jalannya, kita mau keluar dari rel, Dia akan memeluk kita supaya enggak salah jalan. Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan Thomas, Tuhan kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini pertanyaan Thomas ini memang pada saat yang tadi di Tante Hilda bilang, Yesus masih bersama-sama muridnya di dunia ini, masih hidup gitu ya. Tapi Thomas bertanya inilah, maka Yesus menjawab. Dan itu jawaban buat kita semua. Jadi Bapak Ibu, apa tanggapan kita di awal sebelum kita masuk ke pendalaman selanjutnya? Hanya percaya. Betul ya? Lihat yang di atas. Kita kaitkan. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini poinnya. Ditutup dengan kalimat di belakangnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi tugas kita hanya apa? Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Bahwa Dia benar-benar jalan, kebenaran, dan hidup yang akan menuntun kita ke surga bertemu bersama Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, sebelumnya saya akan stop share screen. Saya sebelumnya mau berngobrol dengan Bapak Ibu supaya pembahasan kita benar-benar mengena, lebih mudah dicerna gitu ya. Apakah saya dulu pernah berbicara di kelompok ini? Juga saya belum, tapi nggak apa-apa seandainya sudah pernah ya. Ini hanya ilustrasi. Ibu Ros, asli dari mana Bu Ros? Jakarta. Oh, Jakarta. Ada yang luar kota nggak? Ada yang luar kota nggak, Bapak Ibu? Tante Hilda dari mana? Kalimantan. Nah, Kalimantan. Tante Hilda sebagai contoh. Bukan, saya Jakarta asli. Oh, yang Kalimantan siapa? Tidak.
Linda. Ibu dari Lihuang, Kalimantan. Ibu Lihuang. Oh iya, Bu Liwang, ya betul, ya, ketapang ya. Bu Liwang, boleh saya ambil contoh ya, Bu Liwang. Tidak, Tante, benar, tapi nggak apa-apa. Sama-sama dari Kalimantan. Oke. Ketapang loh. Oke. Yaudah, Ibu Linda maksudnya. Ya, Bu Linda. Lin, kamu dari Kalimantan, Linda. Banjarmasin. Halo, Lin. Iya, Banjarmasin, Kak. Banjarmasin. Oke, baik. Ilustrasinya gini. Bapak Ibu, Ibu Linda dari Banjarmasin. Saya dari Gombong, Jawa Tengah, kota kecil, desa kecil. Seandainya saya dan Ibu Linda sekarang buka travel bureau, gitu ya. Saya bilang, Bapak Ibu sekarang dibuka, kita mau ziarah ke daerah Jawa Tengah. Pasti ziarah nggak cuma itu ya, kita ada makan-makannya, kuliner, dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau ziarah yang saya adakan ini adalah ke daerah Jawa Tengah, di mana tour leadernya adalah saya, dan satu lagi, kelompok lagi, tour leadernya Bu Linda. Tapi sama-sama ke Jawa Tengah. Padahal Bu Linda ke Jawa Tengah bukan aslinya, dan mungkin baru sekali atau 2 kali karena tugas, jadi pernah lah gitu ya. Bapak Ibu, jawaban Bapak Ibu pasti akan milih siapa? Karena saya tahu loh, di Jawa Tengah, di dekat sungai ini ada ini, di dekat ini ada makanan enak. Di pelosok-pelosoknya tahu. Kira-kira jawabannya. Sama-sama harganya, sama-sama apa, tapi Bapak Ibu mau ngikutin tour leadernya saya atau Ibu Linda? Ibu Eti dong. Alasannya? Alasannya Lebih kan dari menguasai. Jawa. Lebih memahami. Lebih memahami, pasti nggak kesasar, betul nggak? Pasti diajak tempat yang enak-enak, sampai di pelosok yang murah, bukan hanya yang terkenal aja, tapi yang murah tapi berkualitas. Benar sekali. Tapi sekarang sebaliknya, saya dan Bu Linda juga ngadain nih, gitu ya, ke Banjarmasin, ziarah ke Banjarmasin. Bapak Ibu pasti akan memilih tour leadernya dari Bu Linda. Jawabannya sama. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Karena Bapak Ibu akan mengikuti orang yang pasti jelas akan membawakan kebahagiaan. Kalau ke Banjarmasin pasti lebih enak ikut Bu Linda daripada ikut saya. Bapak Ibu yang terkasih, contoh ini sangat mengena buat kita, bukan? Kita mau kemana? Ke surga, bukan? Bertemu dengan Bapa. Jadi Bapak Ibu atau saya dan Bapak Ibu semua mendingan ngikutin siapa? Tuhan Yesus yang memang Putra Allah, dan dia sudah datang dan dia sudah menyiapkan tempat buat kita, atau mengikuti orang lain? Yesus. Jelas? Ilustrasi ini mudah-mudahan bisa ditangkap dengan jelas. Gak salah kita menjadi murid Yesus. Ya kan? Karena dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah Putra Allah. Dialah yang sudah datang ke sana duluan. Dia yang menyiapkan tempat, memastikan banyak tempat. Yang tadi saya bilang, Yesus menuntun kita, bukan cuma nunjukin itu ya, Monas di situ ya, enggak. Itu surga ya, enggak, tapi dia akan menggandeng kita, menggendong kita. Oke, Bapak Ibu, saya teruskan ya. Mudah-mudahan prolog depan kalimat ini membuat Bapak Ibu yakin dan bersyukur bahwa kita dipilih oleh Tuhan menjadi muridnya. Oke, sekarang isi daripada materi pembahasan malam hari ini. Bapak Ibu, kita sebagai seorang devosan pasti kita akan melihat apa yang dikatakan Faustina dalam renungannya. Menduplik dari 298. Silakan Ibu Ros, tolong dibacakan. Maaf, saya agak batuk. Oh, Ya, Bapak Ibu. Oh, kembali lagi nih tadi. Iya. Oh, iya. BHF 298. Ya Yesusku,
kehidupan, jalan dan kebenaran. Aku mohon kepadamu untuk membuat aku tetap dekat dengan Dikau, seperti seorang ibu mendekap seorang bayi ke dadanya. Karena aku ini tidak hanya seorang anak yang tak berdaya, tetapi seonggok kepapaan dan kehampaan. Terima kasih. Bapak Ibu, kata-kata dari 298 itu menunjukkan hal yang sama yang akan kita bahas malam hari ini. Faustina mengakui, oh ya Yesusku, kehidupan, jalan, dan kebenaran. Aku mohon kepadamu untuk membuat aku tetap dekat dengan Dikau. Mari Bapak Ibu kita lihat gambar sebelah kiri. Bayangkan bahwa kita adalah didekapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Faustina. Aku ingin tetap dekat dengan Dikau seperti seorang ibu mendekap seorang bayi ke dadanya. Lihat wajah anak ini tidur dengan lelap, nyaman, betul? Kenapa? Karena dia merasa tenang. Dia merasa nyaman. Bapak Ibu, itulah yang diinginkan oleh Bu Faustina. Semoga ini juga menjadi keinginan kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Karena Pak Faustina menganggap bahwa dia hanya seonggok kepapaan dan kehampaan. Dia gak berdaya tanpa dia melekat erat dengan Yesus. Dia akan merasa nyaman. Dia tidak akan kesasar Bapak Ibu. Nah, itu. Mari Bapak Ibu. Satu langkah kita harus merasa. Usaha. Mohon kekuatan Roh Kudus agar mendekatkan kita, menyatukan kita terus-menerus dengan Bapa, dengan Yesus Sang Putra. Nah, mari kita sekarang setelah tadi sudah sekarang kita masuk Bapak Ibu, ada 3 topik bukan? 3 subtopik, sorry. Jalan, kebenaran, hidup. Nah, kita mau bahas satu persatu. Apa maksudnya jalan, apa maksudnya kebenaran, dan hidup. Ya. Nah, saya memetik dari BHF, dari KGK, dan dari kitab suci atau Injil. Yesus, kita harus meyakini bahwa Yesus satu-satunya. Penekanan kata satu-satunya. Berarti di luar itu enggak ada. Amin Bapak Ibu. Ya. Satu-satunya jalan menuju surga. Yesuslah jalan itu. Melalui dirinya lah kita memperoleh jaminan untuk sampai ke surga. Setuju? Setuju. Ya, jadi satu-satunya, ini penekanan yang harus kita sadari. Satu-satunya. Hanya melalui dirinya kita memperoleh jaminan untuk sampai ke surga. Nah, setelah kita yakin bahwa satu-satunya berarti kita harus benar-benar mengikuti apa yang diinginkan oleh Yesus, bukan? Mari kita bahas dari BHF 1484. 1487. Ada beberapa nomor yang saya petik, tapi hanya saya cuplik gitu ya. Silahkan, tolong dibaca. Ibu, Tante Hilda lagi boleh? Oke, BHF 1487. Benar anakku, semua itu menyakitkan, tetapi tidak ada jalan lain menuju surga kecuali aku. Jalan salib, kecuali jalan salib. Aku sudah lebih dulu menapaki jalan itu. Engkau harus tahu bahwa itulah jalan yang paling pendek dan paling pasti. BHF 1484. Oh, Hosti yang hidup. Topanglah aku yang berada di tempat pembuangan ini, agar aku setia berjalan mengikuti jejak juru selamat. Oke, terima kasih Tante. Bapak Ibu yang terkasih, 2 nomor ini mendukung
iman, kepercayaan kita bahwa Yesus satu-satunya jalan dan apa yang harus kita lakukan. Ya. 1487 benar-benar kata Yesus mengatakan, benar anakku, semua itu menyakitkan. Memanggul salib itu menyakitkan. Betul? Ya. Tapi ternyata hanya jalan salib itulah kita dapat menuju surga. Terpendek lagi ya. Terpendek lagi, betul. Engkau harus tahu bahwa itulah jalan yang paling pendek dan paling pasti. Coba, udah paling pendek, pasti lagi. Ngapain kita pakai jalan yang panjang, jalan yang jauh, gitu ya. Tapi konsekuensinya, jalan salib ini memang jalan yang paling pendek dan paling pasti bahwa itu akan membawa kita ke surga. Pastinya ini yang harus kita pegang erat. Pertanyaan buat kita, ngapain saya mau melalui jalan yang panjang? Mending nyampe kalau kesasar. Kenapa saya bisa mengatakan kesasar? Dan jalan salib mengikuti jalan Yesus tidak mungkin kesasar. Yang tadi, karena Yesus berasal dari sana. Yesus di dalam secara manusiawinya dia sudah memberikan contoh bahwa menuju surga harus menapaki jalan salib yang Yesus telah lebih dulu. Apa keraguan kita? Nggak ada. Ikuti saja. Dan Yesus sudah ngomong loh, jalan ini sangat menyakitkan. Kenapa dibilang menyakitkan atau menyusahkan atau penuh penderitaan yang harus kita lakukan? Karena jalan itu kita harus menyangkal diri. Betul? Betul. Menyangkal diri emang enak? Enggak, berat. Betul ya Bapak Ibu ya? Kenikmatan duniawi enak, tapi keselamatan perlu pengorbanan. Bapak Ibu, kita bayangkan ya, contoh nih. Marah-marah, emosi, lebih enak, atau kita bersabar, tabah menghadapi segalanya. Lebih gampang mana? Secara manusiawi, kita pasti akan gampang marah-marah. Enak, puas, gitu ya. Daripada sabar. Tapi, justru diminta oleh Tuhan, kalau mau mengikuti jalan salib ini, berarti kita harus berani mengikuti Yesus, menyangkal diri. Berarti kita harus menahan untuk tidak marah. Harus bersabar. Nggak kuat ceritanya gitu kan ya. Aku kan manusia biasa. Tuhan menuntun kita. Mari kita ikuti seperti yang Faustina lakukan tadi. Aku hampa dan penuh kepapaan. Aku ingin dipeluk, aku ingin digendong. Sehingga kita menapaki bersama-sama Yesus. Dan ingat minggu lalu bahwa kuk yang dipasang Yesus yang sebelahnya adalah Yesus. Jadi Yesus tidak pernah meninggalkan kita pada saat kita menapaki jalan salib ini. Apapun juga yang kita jalani, Yesus tidak pernah meninggalkan. Dan kita tambahkan dari 1484 bahwa ternyata Bapak Ibu, dengan kekuatan sendiri nggak mungkin, tetapi Tuhan melalui buku Faustina ini dia mengatakan, oh hosti yang hidup, topanglah aku yang berada di tempat pembuangan ini, agar aku setia berjalan mengikuti jejakmu. Faustina mengatakan, hosti, maka terimalah. Maka kita harus semangat untuk terus menerima hosti. Ya Bapak Ibu, mari masih tetap jalan menuju surga. 1394. Pak Thomas, boleh dibacakan? 94 ya. 1394. Bisa diterangin? Kurang jelas ya. Oh, kurang jelas. Mungkin warnanya kuning, lain kali saya memang akan rubah deh ya. Atau Ibu Ros bisa, atau siapa yang mungkin lebih mudah, yang pakai laptop mungkin bisa gede ya. Bisa ya. Nih coba-coba nih. PHF nomor 1394 baru bisa. Dengan menderita, dianiaya, disiksa, dicela,
Lewat semua inilah jiwaku menjadi seperti Yesus. Dan semakin besar penderitaan, semakin jelas bahwa aku sedang menjadi seperti Yesus. Yang kuningnya enggak? Ya, inilah jalan yang paling pasti. Seandainya sejumlah jalan lain lebih baik, Yesus pasti sudah menunjukkannya kepadaku. Ya, lanjut. Penderitaan-penderitaan sama sekali tidak mengusik kedamaian hatiku. Di lain pihak, meskipun aku menikmati damai yang sangat teduh, damai itu tidak meringankan penderitaan yang aku alami. Meskipun wajahku sering tertunduk ke bawah dan air mataku mengalir deras, pada saat yang sama jiwaku dipenuhi dengan damai dan kebahagiaan yang mendalam. Oke, lanjut 16:56. Inilah jalan Tuhan yang tidak dapat diselidiki dan dipahami. Kita harus menaklukkan diri sepenuhnya kepada kehendak kudusnya. Ada misteri-misteri yang tidak pernah dapat diselami oleh akal manusia di bumi ini. Tetapi alam kekal akan meningkatkan. Oke, terima kasih Pak Thomas. Bapak Ibu jelas ya, nomor 1394. Yesus dengan gamblang mengatakan di sini menderita, penuh penganiayaan, penuh siksa, penuh dicela. Pokoknya pengorbanan. Lewat semua inilah, Faustina yang mengatakan ya, melalui peristiwa inilah jiwaku menjadi seperti Yesus. Dan Faustina mengakui, memang jalan salib Bapak Ibu, kita dikasih yang susah, betul nggak? Yesus sudah mengatakan jalan salib inilah jalan yang pas, salib kehidupan yang harus kita jalani. Dan salib itu karena gitu ya. Nah, 1658 inilah jalan Tuhan yang tak dapat diselidiki dan dipahami. Jadi poinnya apa? Taklukkan diri kita sepenuhnya kepada kehendak kudusnya. Udah, ikuti aja. Karena poin itu yang harus kita pegang. Oke? Bapak Ibu, kenapa poinnya di sini? Yesus. Pasti pertanyaannya gitu ya. Kok bisa? Ya, karena dialah sang kebenaran itu. Jadi di dalam dia aja udahlah. Yang jelas dia adalah sang kebenaran, apa yang dikatakan dalam KGK. Ya, Katekismus Gereja Katolik nomor 2466. Bapak Ibu, dikatakan di dalam Yesus Bapak Ibu, mengikuti Yesus berarti hidup dalam roh kebenaran yang diutus Bapa kita masuk kepada seluruh kebenaran. Artinya, mari kita minta bimbingan Roh Kudus agar kita hidup dalam roh kebenaran. Roh yang membawa kita menuju kepada jalan ke surga. Yang tadi contohnya, marah-marah itu kan bukan jalan kebenaran, itu hanya jalan emosi kita untuk memuaskan nafsu kita, gitu ya.
atau mencuri, atau pokoknya hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita minta kekuatan dari Roh Kudus agar kita dapat selalu hidup dalam roh kebenaran. Ya. Yang ketiga, Yesus satu-satunya sumber hidup. Bapak Ibu, ini sebenarnya sering banget kita dengar di gereja-gereja dari Matius 19 ayat 16, ayat 17, ayat 21. Ya. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Atau kita bisa juga baca dari Lukas. Bacaan harian hari ini, kalau Bapak Ibu baca kitab suci harian hari ini, ya kan? Bagaimana aku mendapatkan hidup kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam kehidupan, turutilah segala perintah Allah. Kalau di dalam bacaan hari ini, menurut Lukas ya, bukan Matius, yaitu cintailah Allah dan sesamamu, ujung-ujungnya gitu. Dan kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian, kata Yesus ya, di ayat 21-nya, datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini poinnya Bapak Ibu. Saya ulang, mari kita renungkan Bapak Ibu. Maka engkau akan beroleh harta di surga, ya kan? Kemudian datanglah kemari. Yesus mengatakan di Matius 19 ayat 21. Kita diminta untuk datang dan mengikuti Dia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, refleksinya adalah jika hanya mengandalkan usaha kita dan tidak datang dan kita tidak mau mengikuti pada Yesus sang sumber kehidupan itu, maka usaha tersebut tidak akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Betul? Kita nggak berkuasa, kita nggak punya kekuatan. Hanya bersama Yesus kita pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, di sini dikatakan karena di dalam Yesuslah kita akan mendapatkan kehidupan dan dimerdekakan dari perbudakan dosa dan dapat hidup benar di dalam Dia. Lanjut. Bapak Ibu, berat sekali bukan? Karena kita masih manusia yang penuh dosa. Manusia yang penuh kedagingan. Tapi kita tahu secara teori tadi kita semua udah mendengar. Bahwa kalau gitu, kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, udah ikutin Yesus karena Yesus sendiri mengatakan jalan, kebenaran, dan hidup. Intinya teorinya segampang itu, gitu kan ya. Tapi Bapak Ibu, susah benar. Maka dari itu saya mengundang Bapak Ibu dan kita semua, mari kita minta. Di dalam lagu ini menjadi suatu inspirasi buat saya pribadi, mudah-mudahan buat Bapak Ibu semua. Di dalam menapaki jalan kehidupan ini, di dalam menghadapi, kita harus melalui jalan salib bukan? Dan gak gampang. Sulit, penuh penderitaan, penuh segala macamnya. Tapi itu jalan yang terpendek dan jalan yang pasti, Bapak Ibu. Lagu ini sangat mengena. Karena apa? Menyadari bahwa kita tidak berdaya. Maka mari kita minta, peganglah tanganku ya Roh Kudus setiap hari. Aku tidak dapat, aku menyadari aku tidak dapat jalan sendiri tanpa bimbingan Roh Kudus.
Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar aku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu ini. Jalan salib adalah jalan yang terpendek dan pasti. Amin, Bapak Ibu. Mari untuk mengakhiri ini kita dengarkan dan resapi lagu ini ya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku ya Roh Kudus. Peganglah agar aku dapat berjalan menuju surga. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Semoga Roh Kudus selalu mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Dituntun oleh Roh Kudus menuju jalan yang paling pendek dan pasti. Amin. Terima kasih Terima banget. kasih Bu Eti. Malam Kali semuanya. ini singkat padat Bagus. jadinya. Bagus. Sampai jumpa. Baik. Belum selesai Ibu. Siapa tadi Ibu? Siapa? Ibu Liwang belum selesai. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kepada Bu Eti atau ingin sharing? Bu Liwang silakan. Ada Ibu Emmy ya tadi ya. Oh udah live ya. Ada Pak Ali ini silakan. Yang ingin bertanya atau ingin sharing Bu Yuli. Silakan. Pak Yopi. Atau Bro Thomas. Yang baru siarah. Oh iya, ja. Mas sama Linda baru siarah. Siarek. Toh, kita bagikan sharing itu aja. Sharing ya. Kita ada trouble di ininya kan. Nggak apa-apa ya, sharing sedikit ya Tante ya. Kesaksian aja Boleh. sih, Tuhan nolong. Maksudnya kita sebenarnya hampir nggak jadi berangkat itu kemarin. Karena klien kita ada yang oleh nggak bisa bayar dan dia mau bawa polisi yang pemilik gitu. Jadi ya udah, Linda juga doa Tuhan Yesus, Bunda Maria, kalau memang diizinkan pergi kita bisa beres gitu. Kalau enggak, soalnya bingung juga kan gimana gitu, mau pergi kalau belum beres. Betul. Jadi bisa Tuhan sih. Ini benar-benar tepat pada Tuhan waktunya tuh. kita kasih, dia tidak langsung kasih begitu, tapi hikmat.
Iya. Kita kasih ada teman bantu, teman kantor yang lawyer, tahu bahasa hukumnya secara enak. Itu puji Tuhan lo tante, jadi sampai sore Menenangkan mengerti, klien. dia baca begitu dia pada balasan dari klien, dia baca tujuannya begini-begini, tujuannya gini-gini, baru dia puji itu adalah ini apa Tenang satu gitu. artinya. Jadi pas terakhir hari terakhir itu Tom ya, kedengeran ya Tante Rod ya. Jadi Jumat